Ternak kambing Etawa Kandes Ruwit di Boyolali. Kita lihat-lihat dulu kandangnya. Wow, keren nih. Kalau biasanya nonton lagi makanya Pak. Pas kan YouTube loh Pak. Pribadi. YouTube pribadi kalau. Kambingnya gemuk-gemuk nih banyak. Kambing Etawa, peternakan modern. Kita nanti ambil ilmunya, kembangkan di desa kita masing-masing. Ganteng kali kau. Monggo Pak Karis. Wih, gede nih. Kambingnya gede. Kita lihat-lihat kambingnya. Mantap. Gimana Pak Dompleng? Wah, masuk iki. Dengan suasana yang ada di desa kita, desa Ruwit. Ruwit nggak mampu. Nggak mampu. Kita harus meniru ini. Kambingnya gede-gede, kambingnya Etawa. Yang terkenal. Ternak kambing modern. Sehat-sehat, bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Hartono, Pan. Bulan Kom. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Ruwit, Kecamatan Wedung, Kabupaten Demak. Yang saya hormati Bapak-bapak kelompok tani, BPD, desa, perangkat desa Ruwit, Kecamatan Wedung. Diperkenalkan, ini Bapak Hartono yang mempunyai kandang ini, dan nanti mohon Pak Hartono bisa sharing dengan bapak-bapak kelompok tani, perangkat desa, BPD yang ada di desa Ruwit, Kecamatan Wedung, Kabupaten Demak. Dalam hal ini, marilah acara kita buka bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja acara yang pertama yaitu sambutan dari Bapak Kepala Desa Ruwit, Kecamatan Wedung, Kabupaten Demak, yang mana nanti menyampaikan maksud dan tujuan sowan ke Pak Hartono Gibran dengan membawa perangkat desa, BPD maupun kelompok tani yang ada di desa Ruwit. Untuk itu, kepada yang terhormat Bapak Kepala Desa Ruwit, persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Yang saya hormati Pak Hartono yang memiliki proyeksi peternakan kambing, lalu Pak Bandono dan kawan-kawan dari BPD Pertanian, teman-teman perangkat desa, kelompok tani, Gapotan,
LKND, DPD dari Desa Ruwit, Kecamatan Wedung, Kabupaten Demak yang saya hormati, saya banggakan. Ada Pak pendamping desa, tak ketinggalan. Kita langsung saja Pak, Nun Sewu, saya dan teman-teman permisi derek-derek belajar, derek-derek ingin mengembangkan Pak. Barangkali Pak Har punya resep jurus-jurus apa yang harus diemban melalui Pak Bandono dan kawan-kawan, baik yang dari Demak dan Boyolali. Kulo sowan tengene Pak Har, alhamdulillah pareng dal menika nyuwun resep Pak kangge kula sarencang barangkali bisa mengembangkan di Demak, khususnya di Ruwit Kecamatan Wedung yang selama ini masih mandul, belum bisa mengembangkan. Peternakannya sih ada, tapi ya desa berada-ada Pak. Oleh karenanya melalui bapak-bapak yang dari Boyolali sekarang ini bisa sewanten ini Pak Har dalam rangka belajar Pak, ingin belajar. Begitu melihat sinilah keluarga wis ra iso bayangke. Nah seperti banyak ya Pak, ini berapa ribu Pak ini? Oh nggak tahu, berarti nggak terhitung. Subhanallah, inilah orang kalau sudah dibuka rezekinya ya Pak hari ini nggak ketoro, nggak kelihatan aset terpendam ya seperti ini. Ternyata kambing pun bisa dibudidaya seperti ini. Jadi kami ingin mengusik kawruh Pak, sehingga harapan kami teman-teman warga kami yang dari Ruwit Kecamatan Wedung mendapatkan ilmu, mendapatkan teori panjenengan apa barangkali bisa dituangkan ke kami juga dari Pak dari pertanian. Oleh karenanya kami sowan, alhamdulillah panjenengan kersa nampi kula sarencang sarombongan salajengipun kula nyuwun apa istilahnya teori-teori wejangan-wejangan yang panjenengan lakukan kok iso bedune seperti ini piye. Itulah pada intinya seperti itu, sehingga kami memiliki bekal kira-kira iso orang kok tak terapkan yang ini. Tapi tadi dibekali ilmu manajemen dari bapak-bapak Boyolali, material, money dan kawan-kawan. Untuk memulai usaha itu harus berani, keberanian dulu. Tapi tak eling-eling bekal itu ya benar juga. Dari uangnya mau apa enggak? Itu nanti kita berpikirnya dengan Pak Bandono, sehingga harapan kami, warga kami paling tidak bisa meningkatkan kesejahteraannya, pendapatannya, sehingga kami masa depan paling tidak bisa mengurangi angka kemiskinan Pak. Sehingga harapan kami, warga kami pun bisa meningkat, lebih sejahtera, lebih makmur, kira-kira seperti itu. Sekali lagi terima kasih Pak Har, sak keluarga. Dalam pun ngerti Pak? Oh ngerti ya. Pulau sarencang, derek-derek sowan, sang perlu badhe derek-derek ngertos, sehingga harapan kami pripun saini pramila pulau sarencang ganduli bapak-bapak yang dari pertanian Boyolali, alhamdulillah dituntut panjenengan. Ngaten kurang lebihnya nyuwun pangapunten Pak Har, pulau sarencang derek ngrusui kira-kira ngaten, kirang langkung nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menginjak acara selanjutnya yaitu sharing atau paparan dari Gilbran Farm yang akan disampaikan oleh beliau Bapak Hartono selaku pemilik daripada peternakan kambing di Desa Njuruk, Kecamatan Mojosongen. Pada beliau Pak Hartono, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Ruwit beserta jajarannya, yang saya hormati Bapak-bapak semua yang hadir di sini. Sebelumnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya karena saya tidak bisa kasih tempat yang layak ataupun yang nyaman untuk bapak-bapak semua yang hadir di sini. Cuma saya taruh di kandang Pak, karena misinya juga pengen tahu peternakan. Jadi saya taruh di sini supaya nanti bisa langsung bisa lihat produk ataupun ternak saya yang ada di sini Pak. Sebelumnya saya benar-benar minta maaf yang sebesar-besarnya Pak. Ini saya perkenalkan diri. Tadi sudah disebut
nama saya Hartono, saya pemilik ternak ini. Saya berdiri bukan pakai pemodal besar, Pak. Jadi saya ini kalau dibicarakan kata-kata orang sekarang, anak muda sekarang, bukan pewaris tapi perintis, Pak. Jadi saya benar-benar mulai dari nol, bukan istilahnya bukan ada modal dari orang tua dan sebagainya, tidak. Saya mulai beternak mulai dari 7 ekor, Pak. Tapi saya mulai udah 2007. Tapi dia buat nyaman, dalam arti tidak seindah sekarang, saya gitu. Karena 2007 saya mulai beternak dengan 7 ekor, saya sudah bekerja di PT, Pak. Saya dulu bekerja di PT-nya PLN, Pak. Saya di sana sekitar kerja itu ya 10 tahun. Setelah 10 tahun saya resign karena peternakan saya sudah bisa berjalan. Setelah peternakan saya sudah bisa berjalan, saya harus meng-cover kegiatan di peternakan saya harus pilih apa saya harus mewujudkan mimpi orang lain, apa harus mewujudkan mimpi kita sendiri. Amazing, intinya Pak. seperti itu. Lanjut. Nah, otomatis saya ambil langkah yang mewujudkan mimpi kita sendiri. Karena salah satunya kita cari kenyamanan, Pak. Saya resign dari pekerjaan COVID, Pak, 2020 kemarin. Saya resign, saya menekuni di bidang peternakan. Kalau dengan tanya jumlah sekarang, alhamdulillah saya tidak tahu, Pak, betul tidak tahu jumlahnya. Kalau untuk tenaga yang khusus merawat di sini 4 orang, Pak. Karena saya punya misi 1 karyawan 100 ekor, paling tidak seperti itu bukannya. Nanti biar saya juga mendapat keuntungan di situ. Terus nanti kita sharing saja. Saya tidak mau jadi guru, saya sharing, kita sharing. Peternakan di sini saya ceritakan dulu, nanti di sesi tanya jawab kita aplikasikan peternakan di sana. Kalau sudah ada yang ternak, kok aku ternak orang untung, dia ceritain kali pulau, mungkin tak cerita dalani sebenarnya untung. Karena begini, saya di sini semuanya beli, Pak, pakan beli, tenaga beli, gaji tenaga UMR, Pak. Di situ saya punya tenaga itu sama sopir ada 6, Pak. Sopir yang nganter itu semua ada 6, tapi yang fokus di sini itu 4 orang di situ. Pokoknya nanti sharing mau nih, Pak, gitu. Sharing, pokoknya jika sing penak, yo kalau guyu karo napa saya puter ngantuk ini kan. Oke, ini kalau awalin sebenarnya begini, Pak. Orang beternak itu cukup memahami 5 pokok yang harus dipahami peternak. Nggak usah banyak-banyak. Kalau banyak-banyak nanti malah pusing. 5 mawon sing inti-inti, Pak. 5 pokok yang harus dipahami oleh peternak. Salah satunya adalah bibit. Bibit dulu. Yang kedua, pakan. Yang ketiga, kesehatan. Yang keempat, perawatan. Yang kelima, baru pasar. Tapi selama ini orang beternak itu yang dipikir pasarnya dulu. Seandainya saya ternak kambing kayak gini, yang jual siapa, yang beli siapa, mau dibikin apa, itu kan baru seandainya, Pak. Tapi kalau kita benar-benar punya, laku, Pak. Kalau jenengan tak kasih tahu ya, Pak, jantan-jantan saya di sini yang impor dari Australia, rata-rata harganya 1 ekor 40 juta. Itu untuk pejantan, Pak. Itu untuk bibit. Itu untuk bibit. Jadi ada itu di belakang mas-mas itu. Yang namanya bibit mesti mahal, Pak. Kalau nanti kita tanya, Mas, wedhus 40 juta ini mau dibeleh dagingnya sepiro, mau didol sing niku sapa? Ora ketemu, Pak. Ora ketemu. Terus sekarang kan juga sama seperti seandainya katakanlah petani ya. Petani itu nanam jagung, sama-sama ditanam. Kenapa dia tidak nanam yang 1 kilo 3.000, harus nanam yang 1 kambek 100.000? Sama itu, Pak. Itu namanya bibit. Jadi jenengan nanti kalau mau melangkah beternak, yang harus jenengan rubah pertama kali bibit. Nah terus kita mau beternak dari awal sudah tahu mindsetnya kita mau kemana. Mau berdaging, mau kontes, mau susu. Nah kan itu harus kita cari dulu. Kalau kita mau berdaging, otomatis jenengan harus cari genetik yang menghasilkan daging.
Karena kambing gemuk itu bukan hanya pakannya, tapi gennya sangat menentukan sekali. Ngoten. Terus Mas aku arep ternak wedhusnya tak go kontes. Ya jenengan ternak di Etawa. Karena Etawa itu kalau kita cari dagingnya nggak masuk. Karena dia itu cuma tinggi, besar, karena itu larinya ke kambing seni, Pak. Dan kambing seni. Jadi kalau kita kambing untuk konsumsi kurang masuk. Kalau aku mau ternak nanti tak penghasil susu. Jadi ternaknya ya sapera sangin. Itu nanti penghasil susu. Itu yang untuk perahnya. Tapi kalau saya milihnya ternaknya kambing berdaging, Pak. Karena apa? Di sini di Indonesia itu negara Islam terbesar seluruh Asia. Semua ritualnya pakai kambing. Dalam arti ritual pakai kambing itu akikah, korban, tasakuran. Di sini 1000 harian orang meninggal juga potong kambing. Nah, sekarang kambing apa yang dicari? Pastinya kambing yang gemuk. Kan gitu. Jadi saya mikirnya nggak banyak-banyak. Aku pengen produksi wedhus sing lemu-lemu, sing apik-apik, tak dol nggo akikah korban. Cuman ngoten niku, Bro. Jadi kula nggih, saumpama ada undangan kontes, ya saya bawa, Pak. Jadi saya kontes itu tidak istilahnya punya harapan aku nggo wedhus kudu nomor 1. Tidak. Saya kontes harapan saya ketemu sama senior-senior, ketemu sama teman-teman baru, kita sharing, kita bisa berbagi ilmu, kita minta ilmunya di sana, kita taruh di sini. Kalau saya modelnya seperti itu. Seandainya ada nomor 1 itu bonus, Pak. Bonus pawon. Jadi kita nanti bisa berkelanjutan sama teman-teman. Bibit yang harus dipahami adalah salah satunya kalau kita nanti mau menciptakan kambing berdaging ataupun domba, jangan harus berani berubah di bidang genetiknya. Dan nanti saya terangkan dulu, nanti langsung ada tanya jawab. Jadi nanti biar masuk gitu, Mas. Ya. Setelah nanti bibit kita sudah tahu, pakan juga sangat menentukan. Kalau sekarang saya di sini memang saya tidak pakai rumput, Pak. Tidak pakai rumput, tidak pakai hijau-hijauan dan istilahnya pakan segar. Saya tidak pakai. Karena apa? Setelah saya teliti di peternakan saya, penyumbang penyakit paling banyak makan hijauan. Niku. Dalam arti penyumbang penyakit paling banyak makan hijauan salah satunya kembung. Ya, diare, bencet itu. Terus cacingan. Kalau di sini bahasanya berengin, lambene nyemplok-nyemplok. Nggih. Itu karena semua gara-gara hijauan, Pak. Satu itu. Kenapa saya tidak pakai hijauan? Lahan saya nggak punya, Pak. Lahan yang saya tanami hijauan itu saya nggak punya. Terus kenapa lagi saya nggak pakai hijauan? Tenaga kerjanya yang banyak kalau kita pakai hijauan. Terus apalagi kok nggak pakai hijauan? Salah satunya kandang saya itu di tengah permukiman, Pak. Kalau saya pakai pakan hijauan, kandang saya bau, Pak. Ya sekarang ya memang bau karena kondisi kambingnya banyak. Tapi kalau di dalam sini, Pak, kalau sudah di luar nggak bau itu di situ. Nah ini yang harus saya perhatikan. Jadi di sini kalau untuk konsep pakannya pagi konsentrat, terus sore itu serat. Di sini makannya cukup 2 kali, pagi sama sore. Kebutuhan konsentrat itu di sini 1 ekor kambing itu 1 harinya setengah kilo pagi. Jadi kalau kambing 10 kita kasih 5 kilo, Pak, itu pagi. Nanti setelah itu jam 3, sebentar lagi jam 3 itu waktunya makan sore, baru kita kasih serat. Itu yang saya kerjakan di sini. Terus kalau nanti pakan sudah tahu, terus di kesehatan, Pak. Kalau kesehatan otomatis kalau bisa peternak itu harus berani nyuntik kambing. Itu dulu. Karena gini, kalau kita berani nyuntik kambing, nanti kita bisa sharing di kesehatannya, kita bisa sharing di pengobatannya, jadi bisa melakukan sendiri dengan boten kebingungan. Karena gini ya, wong nyuntik wedhus niku boten enten acarane malpraktek utawa dihukum, Pak. Kan boten enten niku acarane wong wedhus dibeleh boten napa-napa, dimutilasi boten napa-napa, boten enten hukumane. Apalagi
kita suntik, nggak masalah. Nah nanti kalau jenengan kebingungan, masalah kalau di kesehatan itu nanti saya ceritakan satu persatu Pak. Niku mboten rampung sedina Pak. Nah niku kalau kayak solusi. Solusinya apa? Jenengan nanti kalau sudah bisa nyuntik, kalau punya kambing bermasalah, jenengan videokan saja, dikirim ke saya. Nanti saya baca, oh Pak obatnya ini dosisnya sekian. Ngoten. Niku akan lebih cepat, awalnya lebih nyandel. Ngoten. Tapi kalau kita nanti bicarakan satu persatu, oh mencret obatnya iki dosisnya sak ini, mereknya obat iki dan sebagainya. Jenengan pulang dari sini lupa Pak. Apalagi bagi mampir piknik sih. Mau ening Boyolali diceritani opo ya mau terus bisa kayak gini ya. Jadi kalau di kesehatan nanti minta kontak saya ataupun nanti tak kasih. Seandainya ada permasalahan apapun di bidang kesehatan, sudah bisa sharing sama saya. Jadi begini Pak, saya di sini beternak tidak ada rahasia Pak. Jadi tidak ada yang saya rahasiakan karena saya sendiri. Kalau sekarang bukannya saya sombong, tidak, saya tidak mengejar populasi Pak. Yang saya kejar sekarang bagaimana caranya petani peternak di Indonesia itu bisa sukses. Itu. Karena kenapa selama ini petani peternak di Indonesia itu nggak ada yang mau belajar dengan betul. Karena apa? Di bidang peternakan itu dia masih pakai ilmunya nenek moyang. Betul Pak. Mbahku biar di wedhus ya gini iki. Kan seperti itu. limo, mencret, sebelah ngoten Pak. Kan seperti itu. Cuma seperti itu Pak. Jadi kenapa saya harus impor bibit dari Australia orang nganggo wedhus lokal wae? Kan ngoten nggih. Kenapa saya harus impor dari Australia tidak pakai kambing lokal saja? Kalau memang toh saya itu ternak kambing lokal ada untungnya, saya rasa impor Pak. Saya ternaknya kambing lokal. Karena kenapa? Saya beli kambing impor satu, beli kambing lokal itu sakol. Nah, kenapa kambing lokal itu kalau dipelihara itu tidak ada untungnya? Karena salah satunya dari pembibitannya dia sudah salah. Dari sistem pengawinannya dia sudah salah Pak. Karena kenapa? Karena dia tidak mau belajar. Kesalahannya di mana? Oh, kudus dikawin ke mana? Kesalahannya rata-rata dia perkawinannya inbreed, kawin satu darah Pak. Oh. Petani punya 5 betina 1 jantan. Dia ngawin induk, ngawin anak. Bahkan anak kawin sama bapaknya lagi, bahkan induk dikawin sama anaknya. Oh itu ya. Itu kesalahan yang sangat fatal sebenarnya untuk petani. Itu yang saya pelajari selama 3 tahun itu Pak. Jadi saya selama 3 tahun dari mulai tahun 2007 sampai tahun 2010 pulang ya poso Pak. Bukan untuk nopo-nopo Pak. Dalam agama pun nggak boleh Pak. Dilarang sangat. Jadi kita harus benar-benar memahami itu Pak. Makanya saya ngimpor kambing dari Australia. Gitu. Setelah saya ngimpor dari kambing dari Australia, barulah saya merasakan itu untungnya orang ternak kambing. Jadi kan sebenarnya kan begini Pak. Orang beternak itu memang itu tadi yang saya terangkan di depan adalah bibit. Kan bibit. Nah, bibit itulah yang sangat menentukan kita beternak dapat keuntungan. Nah, selama ini orang beternak itu tidak pernah ada yang menghitung di segi operasional, Pak. Segi operasional itu contoh pakan, tambahannya ampas tahu ataupun polar blend berapa, ngarit berapa. Kan nggak pernah saya menghitung Pak. Seandainya orang itu beternak mau menghitung di segi operasional, orang ternak kambing lokal itu orang sing badi. Karena hitung-hitungannya itu sudah jelas, sudah gampang Pak. Sekarang orang ternak kambing lokal gitu, sama saya ternak di sini, makannya sama, konsumsinya sama, kita nungguin sama, polanya semua sama. Sekarang kita hitung, orang ternak kambing lokal, kita hitung 1 bulan paling tidak dia makan uang itu 100.000 Pak. Kalau kita hitung itu sangat minim. 100.000 itu 1 ekor kambing per bulan. Kalau kita breeding memerlukan waktu 8 bulan, bunting 5 bulan, lepas sampai 3 bulan. Berarti kan 8 bulan, lepas sampai baru kita bisa jualan.
8 bulan kita menghabiskan uang 800.000 untuk biaya pakan. Yang saya tanyakan, seandainya ternak jenengan itu keluar satu betina usia 3 bulan, kambing lokal itu lakunya berapa di sana? 500. Seandainya lakunya 500, dengan nunggu terwolong sasi, ijek rugi 200. Karena gini Pak, orang beternak sebenarnya itu ada 2 macam. Satu, ternak untuk hiburan, yang satu, ternak untuk bisnis. Kalau kita ambil di ternak untuk hiburan, ora badi, ora popo, sepenting hati ini seneng. Tapi kalau kita ternaknya untuk bisnis, otomatis dari hulu sampai hilir harus kita hitung. Betul. Jadi benar-benar kita manajemen dengan betul. Betul. Sekarang langkah peternak-peternak sekarang itu masih di hiburan, karena apa? Ternaknya baru paling banyak 10 kan gitu Pak. Masih isoh disambi kan gitu. Tapi kalau nanti sudah 20, 30 kan boten isoh disambi. Berarti ini golek tenaga mesti dibayar kan gitu. Jadi kita harus bisa memilah antara bisnis ataupun hiburan. Betul. Nah hiburan sithik wae. Betul. Nah bisnis yo sing akeh. Nah itu salah satunya di pembibitan kan seperti itu. Terus selanjutnya di angka 4 tadi perawatan Pak. Perawatan itu yang harus diperhatikan. Kalau orang ya piringi karo gelasi, kalau kambing tempat makan, tempat minum. Jadi jangan sampai ada makanan di situ terlalu lama. Contoh tolong dino ora diresiki, dibiuki pakan anyar meneh. Makanya sing isor bosok, mambu sing anyar juga enggak dimakan. Terus di perawatan itu kalau jenengan ternak kambing, air minum jangan dijatah. Dalam arti dijatah 1 hari sekali dikasih, setelah selesai kita ambil, jangan. Air minum standby 24 jam Di tempat makannya. pokoknya dikasih air minum supaya dia bisa minum gitu aja. Mau di tempat makan boleh, mau di dalam boleh. Kalau di sini di dalam-dalam Pak. Itu ada ember, ada keran, habis kita buka ikrannya itu. Kenapa air minum tidak boleh dijatah? Karena kebutuhan minum kita tidak tahu. Saya haus tidak tahu, karena tidak tahu bahasanya. Kalau jenengan itu nanti air minum dijatah, bisa kambing 3 hari itu nggak minum Pak. Karena begini, pas kita kasih minum, kambing nggak haus, dia nggak minum. Pas mau minum, jatahnya urung teko. Gitu. Jadi lebih baik kita standby di situ, jangan sampai kekurangan di air minum, karena itu juga sangat menunjang sekali di penggemukannya Pak. Betul. Hasilnya juga sangat berpengaruh besar kalau kita pakai air minum selalu ada di situ. Jadi kalau sudah memahami bibit, pakan, kesehatan, perawatan, berarti otomatis ternak kita bagus Pak. Setelah kita ternak bagus, berarti kita masuknya di pasar. Sekarang itu kalau kita berbicara pasar, kalau kita beternak, jangan mengikuti pasar tradisional Pak. Karena sekarang itu sudah tidak zamannya lagi Pak. Kalau jenengan itu punya produk yang bagus, masih ikut di pasar tradisional, jenengan kalah sama pemain. Pemain itu siapa? Pelatih yang menguasai di pasar situ. Jenengan ternak 3 bulan dapat 300, di sana 2 jam untuk 200 Pak. Nah, betul. Nah, disitulah yang harus kita pelajari, Pak. Jadi kambing saya semua di sini, bahkan saya punya mitra itu hampir 200 orang. Saya nggak pernah jual kambing ke pasar, Pak. Saya jualnya pakai online. Karena kenapa pakai online? Kalau online itu yang melihat orang seluruh Indonesia, bahkan bisa dikatakan orang seluruh dunia. Jadi kalau kita berjualan mengikuti pasar tradisional, kalau di sini enaknya gur paing pon wagi kliwon Pak. Bahkan paing pon wagi kliwon isinya ya gur wong ini. Kita mau mengalahkan susah Pak. Karena kita sudah punya produk yang bagus. Sekarang kita masuknya di media sosial. Contoh sekarang itu paling nyaman jualan itu di media sosial.
Wong Jakarta tuku wedhus siji iso dikirim Pak, karena ada paket khusus bawa kambing. Wong Kalimantan tuku wedhus loro iso dikirim, karena juga ada paket khusus bawa kambing. Di situ. Sekarang nyamannya di situ Pak. Jadi kita ora usah mikir alah wedhusku ini ora payu, ora apa-apa. Seringan online ki. Sing dulu wong sak Indonesia Pak. Mboten wong sak Demak tok mboten. Kalau kita sudah punya produk yang bagus, kita harus memang kita buka pasar sendiri. Jadi kita pasarnya harus pasar nasional, Pak. Karena apa? Kehidupan sekarang orangnya rata-rata tempatnya di pasar nasional. Orang bapak, orang ibu, orang anak saat ini itu karepe nopo-nopo yang ngarep lawang, Pak. Jam 12 beli oleh WA, sego goreng teko, Pak. Nah, motor sang udah. Lah saat ini contohnya mau ngarep pakai kawan Pak. Mau ngarep pakai kawan itu nak kali kula namung telepon Pak. Mas saya minta video kambing harga 3 juta Mas. Kula kirimi video telu. Dia pilih. Mas aku pilih iki yo Mas. Satu jam itu terno dibeleh. Jam itu teko dibeleh Pak. Jadi wongnya mboten sang rawat karena kambing itu sehat. Ngoten. Tapi kalau dia ikutnya di pasar tradisional, pasarnya jatuhnya hari Rabu, motonya Sabtu. Rabu tuku gue mulai kayak kandang, ngeretki, ngopeni, teko setu, ijek dibeli. Saat ini kita yang buatan purun ngoten niku Pak. Bahkan sekarang maunya juga orang kakek kawan itu ya tinggal ngemplok Pak. Dimasaknya sisa ngoten niku. Nah sekarang gini, apa yang akan kita pamerkan kepada mereka yang mencari kambing untuk akikah korban? Otomatis kambing sing lemu sing apik Pak. Salah satunya seperti itu Pak. Kalau jenengan sudah punya kambing yang bagus, kambing yang sehat, kambing yang gemuk, cara iklannya piye Pak? Cara iklannya salah satunya kita kan sekarang sudah punya WA Pak. Kalau nggak punya WA, maksudnya kalau HP sekarang kan HP bagus semua Pak. Jadi bisa untuk iklan gratis. Di WA bisa, di Facebook bisa, di IG bisa, di YouTube bisa. Nah sekarang paling tidak kita bikin iklan itu paling gampang di story WA kita dulu. Bukannya kita pamer, kita punya ternak, sering diupload di situ bukan. Kita termasuknya iklan Pak di situ. Paling tidak nanti yang melihat saudara, teman ataupun tetangga dulu yang punya kontak kita. Paling tidak seperti itu. Kalau dia sudah melihat, sering melihat iklan-iklan ataupun story-story uploadan kita di WA itu, dia juga berpikir Pak, oh punya Pak Muhammad ke udah siap api, aku mau akeh kawan, coba tak teleponi. Paling tidak seperti itu dulu Pak. Nanti kalau sudah tahu di situ, lambat laut, uang itu akan gedor tular Pak. Lu gue kono mau siap api, ngarep akeh kau tunggu kono baik. Orang sakit lewati beradik langsung pembeli deh, sing punya. Nah, paling tidak seperti itu dulu. Nanti kalau yang iklan ke depannya bisa pakai Facebook, bisa pakai IG, bisa pakai YouTube. Yang paling kencang itu YouTube Pak kalau iklan di situ. Sekarang kan YouTube bisa bikin sendiri, kita bisa ngupload sendiri. Disitulah pasar sekarang yang ada seperti itu Pak. Ini saya cerita sedikit. Kemarin Idul Fitri itu saya diajak curhat sama teman saya Pak. Teman saya itu kan biasa ambil pinjaman BRI yang musiman Pak. Istrinya itu kan jual baju Pak di pasar. Ini nonton ceritanya. Dulu itu kalau setelah Idul Fitri hasilnya itu isoh tigo butuh, isoh tigo nyarutang Pak. Nah itu kalau kesah sama saya begini. Jualan satu hari di pasar tradisional payune daster siji Pak. Padahal duitnya harus dibelanja no pirang-pirang. Terus sama saya minta solusi. Aku buat jaluk tolong, aku jaluk solusi ini ingin kaya sampean. Solusi saya baju-baju yang jenengan beli tadi online kan, jual online. Jangan didep ono pasar tradisional. Saat ini gini gua angel sing kontek-kontek pasar tradisional Pak. Wong saat ini gini kaya bojo kula mawon lah. Tuku oleh sesak mesti dibaleni neh kok. Ngoten lho. Karena kan eranya itu sudah beda, Pak. Sekarang saya tuh nggih akikahan korban lah.
Kurban itu saya bisa jual tahun kemarin itu 280 ekor. Semua online, yang beli siapa saya tidak tahu Pak. Sing penting ACC duitnya teko kene wedhusnya mangkat. Nah, jadi kalau bahasa sekarang, saya ternak itu di sini rokok ngopi bayaran. Pasaran itu tinggi ya, meja mriki Pak. Nah disitulah yang harus jenengan pelajari sekarang. Jenengan pelajari sekarang. Jenengan nanti kalau sudah pulang dari sini punya kontak saya. Kalau memang benar-benar pengen beternak, orang kudu tuku wedhus kanggo aku, tapi jenengan belajar sama saya, oke saja. Nah, dan dari mulai pakan, pembibitan, kesehatan, perawatan, pasar, bahkan kita mencari bibit yang bagus seperti apa, jenengan bisa calling-calling sama saya. Nggak harus beli di sini, beli dimanapun boleh. Orang kesini nggak harus beli kambing. Cari ilmunya saja, tak kasih. Jadi kita berbagi saja, kita nggak usah bisnis ya bisnis, berbagi ya berbagi dengan yang ikhlas. Maksudnya seperti itu, buatan mawon. Nah sekarang monggo niki enten unjuane air putih, dikersake. Namung enten niki, namung air putih mawon, nyuwun pangapunten. Damel tombo ngelak wau mlampah rada ado. Ngoten nggih. Nah niki mungkin kalau tambahin melih, itu di sesi tanya jawab. Kalau ada yang mau bertanya, monggo silahkan. Nanti kalau tidak ada yang mau bertanya tentang 5 ini, nanti kita tambahin lagi. Oke. Jadi mungkin sidik-sidik mawon ditanglet Pak. Mungkin kersane mboten lali ya. Betul sampe kalau Pak. Monggo. Berarti tanglet masalah kambing masuk angin Pak. Saya sudah 2 kali gagal Pak. 2 kali gagal Pak. Tahun 2005 ya. Karena saya punya kambing masuk angin Pak. Terus saya nangani akhirnya potong. Lah malam Kamis baru mati. Mati Pak satu. Tapi cuma Pak umur 4 bulan. Solusinya itu apa? Menangani masuk angin itu. Solusinya disuntik Pak. Malam Pak, ngutang mantri ini kan. Lah makanya itu tadi saya berbicara kita harus bisa nyuntik sendiri. Gitu. Jadi kan jadi gitu Pak Nggih. Di tempat saya ini di tempat saya ini tidak ada dokter hewan ataupun mantri hewan yang mendampingi saya Pak. Jadi saya pegang sendiri di kesehatannya. Contohnya kayak jenengan tadi tengah malam wedhus njaluk tulungan. Kadang-kadang nyuwun sewu loh, ini saya cerita apa adanya Pak. Nyuwun sewu ya Pak, saya cerita apa adanya. Di Boyolali, peternak kambing itu anak tiri sama ternak sapi Pak. Menurut saya pribadi. Karena kenapa? Waktu musim PMK, kak sapi setiap hari dikelilingi, bahkan 1 minggu sekali dikelilingi sama dokter hewan, mantri hewan. Kambing orang mampir Pak. Terus yang kedua, sapi di Boyolali ada istilahnya bantuan konsentrat daerah saya. Orang mampir Pak yang beli kambing. Saya tanya sama kelompok, tanya Pak, aku yo ingon-ingon. Lah ngopo nggon aku ora tau ditiliki, nggonku entuk bantuan sentral. Nah, nggon kambing ora ning alokasine Mas. Sing nggon sapi. Lah berarti kambing itu kan anak tiri, Pak. Kan ngoten. Lah dikarenakan dia anak tiri kan, saya harus berusaha sendiri, bisa berdiri sendiri, tidak merepotkan orang lain, Pak. Di situ. Saya belajar kesehatannya juga sama dokter hewan, Pak. Jadi saya itu punya backingan pusat, Pak, dokter hewan itu. Tapi bukan orang Boyolali, Pak. Saya orang Jawa Timur yang backingin saya. Kalau saya punya keluhan apapun, jam berapapun saya telepon, pasti dia kasih tahu, Pak. Awalnya seperti itu. Kalau saya punya keluhan apapun dikasih tahu, keluhan itu tak suruh WA, Pak. Nggak boleh saya menerima telepon, jangan ditelepon di WA. Di WA nanti tak catat di buku, Pak. Awalnya seperti itu. Lama kelamaan aku wah wedhusku kasusnya kayak gini meneh iki. Kalau sing wingi kae buka buku nih. Oh, berarti iki dosisnya segini. Yuntike ning kene. Mari. Otomatis. Jadi dokter kambing, Pak. Otomatis. Jadi orang jadi gini, orang kudu kuliah. Oh gitu ya. Kan ngoten. Kalau ora kuliah, Pak, kok mboten duwe gelar dokter. Cuma saya itu belajar dengan betul. Jadi sekarang ini, apa yang saya punya, yang saya dapat sekarang,
Kalau ada yang mau minta, silahkan. Gratis, orang usah bayar. Kan ngoten. Nah, kalau sistemnya memang terbuka seperti itu, Pak. Ngoten. Jadi semua peternak pengen maju, ayo tak dorong. Orang iso maju, kenapa orang iso maju? Tak suruh. Nah, kalau kan ngoten. Jadi iso maju. Makanya jenengan paling tidak jenengan tahu caranya nyuntik kambing dulu. Setelah tahu caranya nyuntik kambing, obat yang harus sudah standby di kandang, 1 antibiotik, sing 2 obat mencret, yang ketiga obat kudik itu sing biasanya dipakai. Jadi langkahnya harus seperti itu, Pak. Sekarang kalau saya pakai dokter hewan ataupun mantri hewan di sini, satu suntikan seadanya 30.000, Pak. Nah, kalau aku bendino kudu nyuntik wedhus, Pak. Karena kenapa? Karena kambing itu seperti manusia, Pak. Penyakitnya hampir sama. Penyakit itu hampir sama. Sekarang gini ya, kalau manusia satu RT isinya 100 orang, tidak mungkin setiap hari itu sehat semua. Terus ini ada sing priang, ada sing loro untu, ada sing boyok dan sebagainya. Kalau kambing saya itu isinya lebih dari orang 2 RT, pastinya tetap ada kesehatan yang menurun, Pak. Jadi di sini setiap hari pasti ada yang kambing disuntik, Pak. Kalau kita itu nggak bisa sendiri, paling tidak saya harus punya dokter hewan pribadi, Pak. Gajinya ugi toh, Pak. Kan ngoten gitu. Ngoten itu. Nah, disitulah yang harus dipahami oleh peternak. Jadi jenengan biar nanti kambingnya nggak mati lagi, paling tidak jenengan bisa nyuntik dulu. Kalau obatnya walaupun jam 1, jam 2 asal jenengan telepon, tak jawab, Pak. Masalahnya podo kulo kali guru kulo tak jam 3 wedhus karo anak ora iso metu, tak telepon nggih dijawab. Kan ngoten. Jadi sekarang saya pengen berbagi seperti mereka. Ngoten. Sing penting ngerti sih carane. Ngoten. Kalau jenengan pengen nanti wah aku kudu iso ngerti nyuntik, Mas. Kira warai itu mriki niku ora nyuntik. Kan ngoten. Toto carane atau tempatnya yang harus kita suntik. Ya kan ngoten. Mungkin iso diwarai itu mriki. Moga wonten boleh siang sing tangan. Oke, Pak, masalah pakan yang bisa membuat masuk angin itu daun-daunan yang seperti apa? Maksudnya yang bisa nih orang masuk angin, mangan ini masuk angin, misalkan godhong gedang, apa lam toro, apa udon, apa ini, yang berbahaya yang mana, Pak? Kalau kambing makan di gubuknya masuk angin ini nggak ada, Pak. Nggak ada. Kalau kembung ada. Lagi kembung yang bisa membuat kambing itu jadi kembung. kalau itu beri kambing kembung itu ada 2 macam. Kembung karena pakan, kembung karena penyakit. Gitu. Kalau kembung karena pakan, tadi pakan yang harus kita sebenarnya harus kita hindari bukan kita boleh dikasihkan, tapi nanti tak kasih resepnya gitu, Pak. Pakan yang bergas tinggi, contoh lamtoro, daun singkong, daun sengon, Residi itu daun-daun yang bergas tinggi, Pak. Jadi kalau jenengan mau ngasihkan makanan dengan makanan yang bergas tinggi, jenengan campuri daun pisang. Itu untuk penawar gas. Yang kembung itu kan karena gasnya nggak bisa keluar, tambah banyak panas itu jeru, mendorong paru-paru nggak bisa napas, Pak. Nah nanti kalau jenengan punya kambing yang kembung, jangan sampai diklekarke, Pak. Nah iso. Nah diklekarke kayak tadi. Paru-paru ini pakai rodok susah. Kecepet kan. Jadi dia duduk ya, Pak. Kayak wedhus duduk tadi kalau. Kalau di sini penanganannya kalau kita kampung karena itu kalau tak kayak obatnya kayak obatnya menungso, Pak. Kalau minum larutan penyegar cap kaki 3 sih buat dan rasani. Putih tawar. Terus gitu gurih niku kalau masuk Krolaxluk kanggo anak manusia itu yang susah BAB, sing susah rotok. BAB itu kan tubasan apotek enten niku. Niku dimasukkan, dipencet ngoten mawon. Mungkin ditunggu berapa menit ngoten niku mungkin dia buang kotoran. Kalau sudah buang kotoran biasanya anginnya juga sakit bisa keluar. Malam itu, Pak, saya sogok kalian apa? Kali bongol kates ini apa? Bongol, ini kan cara simbah-simbah dulu kan gitu sih, Pak.
Iya, jadi Pak, Kalau masih- kalau ilmuwan sekarang, Nggih, lah kalau kan- jenengan sogok pakai papa kates, Nggih. itu salah Pak. Nggih. Karena apa? Papa kates lurus, usus puter Pak. Nggih. Niku mungkin iso luka Pak. Kan anu Pak, dulu ya pernah gitu kan. Iya. Mungkin tajam mungkin luka Pak. Iya. Pendarahan Pak. Lagi, karena apa? Kan di dalam perut itu kan usus itu muter-muter Nggih, gitu. betul. Lah sedangkan yang jogok lurus, mboten melu bengkok-bengkok itu Pak. Lah Itu kan- sangat berbahaya. lah kan Kalau kalau- yang paling ekstrim Pak, dalam arti paling ekstrim jenengan pun ketok wis abot pun ora iso ditulung Pak. Jenengan iku mangombeni minyak kayu putih, sak menit iki botol sak menit iki. Cilik-cilik nih ya. Kali dikai minyak goreng dioplos Pak. Oh. Diminum nggih. Niku mungkin wedhus iku lho kok kaya kepala jelas kuyu Pak. Niku yang saya praktekkan di sini loh Pak. Iya, iya. Kalau ora ajeng cerita kene wong. Lah, Sing iya. tak lakoni iki Lah, kula mau sing bisa melakukan berhasil. Kulo tanglet guys, sing kulo Iya. lakoni bilang kan. Iya, Sudah 2 bener. kali gagal. Lah, mulane kan diri kan aku tak melu Bu. Aku tak takut masalah wedhus kulo kan ngoten. Dene betul betul derek. Sangoni. Kulo tak derek, aku tak melu tak takut masalah wedhus carane piye masalah ngatasi wedhus masuk angin iki piye ya kulo kan ngoten. Kan gini Pak. Kalau wedhus iku segur nglentruk wae mawon. Buntute niku medun, lepret medun. Iya, nutupi. Wedhus niku alum ngoten mawon gitu. Meter. Jenengan suntik antibiotik niku pun tangi mleh. Tangi mleh. Nggih. Nah terus nak kok bar disuntik niku wis tangi kok ora gelem mangan, jenengan suntik vitamin, Pak. Ngoten. Turute mriku ngoten niku. Nggih, Pak. Nah, di kesehatan. Tapi yang karena gini nggih, penyakit kambing itu seperti manusia. Satu di hari nggih enten. Napa niku kembung nggih enten. Masuk angin nggih enten. Terus lumpuh nggih enten. Arep ngadeg mlaku rasa-rasan gue enten. Nggih. Lah ini semua itu obatnya beda-beda, Pak. Tidak satu warna. Cuman selama ini kalau saya lihat peternak-peternak tradisional itu loro apa wae suntike B kompleks, Pak. Sebenarnya itu obatnya beda-beda. Khusus sendiri-sendiri. Sing rada napase rada angel. Oke. Obatnya apa? Wah, wedhus ora lak manak-manak wis muntuk-muntuk suwe men. Suntik apa niku enten kabeh niku. Nah, niku nanti kita bisa berbagi di situ. Jenengan nanti bisa minta kontak saya. Seandainya jenengan punya keluhan apapun, saya bisa membantu dengan apapun, saya bantu, Pak. Dan jadi kita sesama peternak yang mau beternak kita terbuka. Oh rasa nganggo rahasia, Pak. Wis ora apik iki nganggo rasa. Nggih, monggo. Dampake napa nak kambing cara peranakane saking sejarah kiyambak niki wong Pak. Kambing inbreeding namanya kambing satu darah itu kalau bahasa inteleknya inbreeding ya. Kambing inbreeding itu dampaknya sangat besar sekali, Pak. Satu, wedhus itu gede di suwe. Yang kedua, unteten ngoten nika. Yang ketiga, kematian sampai banyak sekali karena kekebalan tubuhnya dia itu sudah hilang, Pak. Ngoten. Jadi oke wedhus cilik wis sudah mati dan sebagainya, itu salah satunya pengaruhnya di situ. Ngoten, Pak. Jadi inbreeding itu wis ora apik-apike wis ora rasane apik-apike niku, Pak. Di piye-piye piye wis ora apik. Ngoten. Nah, di sini nanti juga bisa lihat satu kotak ada kambing lokal. Kalau kambing lokal rata-rata inbreeding semua, Pak. Di sini ada turunan bur, di sini ada turunan kambing lokal, di sini ada lokal, dengan pakan yang sama, konsumsi pakan yang sama, sing ngopeni yo padha, keringetes ini yo padha, hasilnya beda, Pak. Aku yang silangan, Pak. Ya. Sekarang kambing lokal kita kawinkan sama kambing bur, gitu. Usia 3 bulan rata-rata bobot 15 kilo, Pak. Ngoten. Tapi kalau kambing lokal kita kawinkan sama kambing lokal, telung sasi ini paling bobotnya 5 kilo, Pak. Ngoten, perbedaannya di situ. Itu sangat berbeda jauh. Karena saya inbreed itu yang saya ternak mulai dari 2007 sampai 2010, Pak. Telung tahun belum ini ngelakon ini, Pak. Jadi kalau telung tahun itu belajar supaya nih aku ternak itu untuk hasil. Ngoten. Setelah kula belajar ngalor ngidul, disitulah saya punya titik orang yang berani ngajari kula nggih serius di situ, barulah sampai sekarang ini bisa berkembang. Ngoten niku. Riyen kula niku nggih rekoso, Pak. Kula niku kula critani.
Kulo niku awal mau beternak, kulo dereng di nopo-nopo Pak. Kulo duwe iring sepeda niku Supra. Kulo niku teng Malang, goncengan wong loro Pak. Kalih kanca kulo teng peternak ajeng meguru karepe ngoten niku lah. Intine ajeng tekok. Dek riyen niku nak Malang mriki niku nak PP sepeda niku padha karo 24 jam Pak. Kulo mangkake mriki subuh teko mriki niku sekitar jam 2. Jam 2 nggih sepeda niku. Lah sampai di sana saya tanya, tekok terak-terak ini kok sing terakhir saya tanya pakan Pak. Kambing jenengan kalau melemuan pakane nopo Mas? Dia jawabnya gitu. Pakane yo kaya ngono kuwi. Lah maksud kula kaya ngono kuwi iki apa? Oh mangan soto iki mesti ya kule ono daginge, ono garame maksud kan seperti itu Pak. Dia jawabnya yo kaya ngono kuwi. Ngoten niku. Bahkan saya masuk di situ kaya ora tahu Mas, kaya ora dianggap. Karena kenapa? Saya tidak beli produknya situ Pak. Gur tekok-tekok tok mungkin bosen ya Pak. Wong ora tuku gur tekok-tekok wae, mungkin ngoten. Nah, setelah saya tanya pakan di situ, jawabnya nggih yo kaya ngono kuwi Mas sing tak pakake. Lah maksudnya kaya ngono kuwi apa? Lah, disitulah yang saya buat pengalaman. Kalau orang masuk ke sini, saya jangan sampai lah punya hati seperti itu. Kecewani kaya ngopo, kecewani kaya aku dhisik saka kono mlaku gamane sedina mulih ora nggo apa-apa itu kesel tok Pak. Mulih sik grundel nek dalan kalih kancane uring-uringan terus. Kertiya mau ora rene. Ngoten niku. Nah, disitulah pengalaman yang saya dapat. Jadi saya semuanya itu saya tidak instan. Tidak instan, bukan saya langsung kena oke mboten. 7 itu saat 14 dari 28 ngoten niku lho. Nah, di situ. Jadi semua kita harus benar-benar memahami itu, Pak. Mboten instan. Semuanya tidak instan. Jadi nyuwun sewu jenengan ditawari napa-napa kok duit instan, ampun gelem rening duit instan niku. Dihapusi kurang. Ka semua itu perlu bertahap. Nggih, jadi pokok sekolah ini ya kok STK, SD, SMP, SMA. Terus ini kan seperti itu. Kalau instan itu nggak ada. Semuanya tetap ada perjuangannya. Monggo, itu sing tanggal mulai. Pak masalah pakan buat antara sing gasnya tinggi.